Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Di kesempatan pagi ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku tafsir salat. Dan insyaallah kita mau membahas tentang tafsir firman Allah Ta'ala, Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sesungguhnya salat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, wala dzikrullahi akbar, dan sungguh zikrullah itu lebih besar, wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Penggalan pertama sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa salat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Makna salat di situ maknanya apa, Pak? Ada dua makna. Yang pertama, salat yang dimaksud adalah bacaan Al-Quran. Bahwa isi dari Al-Quran itu mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar, terlepas dari apakah orang ini atau tidak. Tapi isi dari Quran itu mencegah orang dari perbuatan maksiat. Yang kedua, salat di situ maksudnya apa? Amalan salat. Bahwa amalan salat bisa mencegah seorang hamba untuk melakukan maksiat. Lalu apa makna amalan salat bisa mencegah hamba dari amalan maksiat? Maknanya adalah salat yang berkualitas akan menyebabkan seseorang menghindar dari perbuatan maksiat. Walaupun selesai sholat, terkadang habis itu dia masih maksiat. Namun lama-lama dengan sholat-sholat yang dia kerjakan, dia nanti akan menghindari maksiat. Yang kedua, bahwa ketika orang sedang sholat, dia tidak bisa berbuat maksiat. Baik, sekarang kita mau bahas kalimat wala dzikrullahi akbar. Wala dzikrullah akbar. Sungguh zikrullah itu lebih besar. Makna zikrullah, zikrullah ini kalau dalam bahasa Indonesia namanya apa, Pak? Susunan seperti ini namanya frase. Ini kan kita sebut apa? Frase. Gabungan dari dua kata kemudian menjadi satu kata baru. Terdiri dari zikrun dan Allah. Terdiri dari zikrun dan kata Allah. Ini kata satu, ini kata dua, gitu ya. Sehingga di situ frase yang terdiri dari dua kata, zikrun dan Allah. Baik. Nah, dari sinilah kita bisa memahami bahwa kata zikrullah, makna posisi kata Allah di dalam hal ini ada dua. Ada kata Allah berstatus sebagai subjek, dan ada kata Allah berstatus sebagai objek. Kalau kata Allah ini berstatus sebagai subjek, maka zikrullah maknanya adalah zikrun minallah. Zikrun minallah. Peringatan dari Allah. Allah mengingat hambanya. Kalau kita pahami zikrullah sebagai objek, maka maknanya adalah mengingat Allah. Yadhkurullah.
yadhkurullaha fi yadhkurullaha fi sanaihi. Seorang hamba mengingat Allah dalam kalimat-kalimat thayyibah. Misalnya membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan seterusnya. Baik, kita ulang ya. Jadi dalam frase zikrullah, kata Allah bisa dipahami sebagai subjek. Maknanya adalah zikrun minallah. Atau bisa dipahami sebagai objek. Maknanya adalah yadhkurullaha fi thanaihi. Seorang hamba menyebut nama Allah ketika memujinya. Nah, kalau kita pahami dengan makna yang pertama, zikrun minallah. Apa yang dimaksud dengan zikrun minallah? Zikrun minallah ada dua makna. Makna yang pertama adalah peringatan yang Allah turunkan. Peringatan yang Allah turunkan. Makna yang kedua, Allah mengingat hamba. Allah mengingat hambanya. Begini ya. Sehingga makna zikrullah di situ bisa artinya peringatan yang Allah turunkan, atau maknanya adalah Allah mengingat hambanya. Sebagai contoh, kita menjumpai bahwa Jumatan itu dalam Al-Quran disebut dengan zikrullah. Ini kan enggak disenggol-senggol ya. Nah, prediksi saya kabel ini. Jadi ada arus yang kadang putus nyambung. Bismillah. Lanjut ya. Masya Allah. Kita lanjutkan ya. Sekarang coba kita lihat ini. Zikrullah yang artinya peringatan yang Allah turunkan, itu contohnya kata apa, Pak? Allah Subhanahu wa taala menyebut Jumatan itu dengan zikrullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati mi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah." Di situ ada kalimat fas'au ila dzikrillah. Bersegeralah menuju zikrullah. Yang dimaksud zikrullah di sini apa? Jumatan. Allah perintahkan agar orang Jumatan itu dengan fas'au ila dzikrillah. Bersegeralah menuju zikrullah. Kenapa Jumatan disebut zikrullah? Karena ketika orang itu Jumatan, khatib mengingatkan peringatan yang Allah turunkan. Al-Quran dibacakan, hadis Nabi SAW dibacakan, dan aneka peringatan-peringatan dari Allah dibacakan. Sehingga kegiatan Jumatan yang dilakukan apa, Pak?
Satu berkhutbah, yang lain mendengarkan. Itu disebut oleh Allah kegiatan zikrullah. Termasuk diantaranya adalah majelis ilmu. Majelis ilmu itu disebut dengan zikrullah, sebagaimana disebutkan dalam hadis berkaitan dengan para malaikat yang mencari majelis zikir, dan yang dimaksud adalah majelis ilmu. Ini disebut sebagai majelis zikrullah. Karena dalam kegiatan Jumatan dan majelis ilmu dibahas peringatan dari Allah. Dibahas peringatan yang Allah turunkan. Peringatan yang Allah turunkan isinya apa? Wahyu, Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Berikutnya kita beralih yang kedua. Zikrullah, zikrun minallah artinya adalah Allah mengingat hambanya. Hambanya. Allah mengingat hambanya. Allah mengingat hambanya. Dengan cara apa Allah mengingat hambanya? Dengan cara diberi hidayah. Allah berikan hidayah. Allah beri hidayah. Lalu apa lagi? Allah berikan hidayah kepada hamba. Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada hamba sehingga sang hamba bisa melakukan amal saleh dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Disitulah ada makna Allah mengingat hambanya. Maka zikrun minallah, peringatan dari Allah yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada hambanya. Sudah? Dari sinilah kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa hamba ingat Allah dengan Allah ingat hamba. Mana yang lebih besar? Hamba mengingat Allah atau Allah mengingat hamba? Mana yang lebih besar? Allah mengingat hamba. Nah, lafaz wala dzikrullahi akbar itu maknanya kayak gini. Allah mengingat hamba itu lebih besar dibandingkan hamba mengingat Allah ketika sholat. Allah mengingat hamba lebih besar dibandingkan hamba mengingat Allah. Sehingga hamba mengingat Allah saat sholat. Allah ingat hamba. Apa bentuk Allah mengingat hamba? Ada dua. Allah berikan hidayah dan Allah berikan pahala. Sehingga hamba salat. Apa pengantarnya hamba ini bisa salat? Karena ada hidayah. Sehingga kalau tidak diberi hidayah, walaupun rumahnya mepet masjid, mau salat enggak? Tidak mau salat. Walaupun rumahnya tinggal kepleset aja sudah sampai masjid, tapi dia enggak mau salat. Karena Allah belum memberikan hidayah kepadanya. Setelah hamba salat, apakah kemudian dibiarkan? Tidak, diberi pahala. Hamba akan diberi pahala. Sehingga hamba ingat Allah satu kali, Allah ingat hamba dua kali. Satu, dua. Disinilah Allah ingat hamba. Allah mengingat hambanya dua kali. Hamba ingat Allah sekali. Hamba ingat Allah sekali. Wala dzikrullahi akbar. Maka Allah mengingat hamba lebih besar daripada hamba mengingat Allah. Nah, orang kalau sadar seperti ini, maka tidak akan ada perasaan ujub
ketika dia beramal, sehingga dia merasa hebat dengan amal yang dia lakukan. Sebab dia bisa seperti itu murni karena petunjuk dan hidayah dari Allah. Itu pun setelah dia beramal tetap dikasih gaji oleh Allah, dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita akan baca tafsir yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Di bagian akhir dari ayat berapa? 45 dari surat Al-Ankabut, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan tentang makna wala dzikrullahi akbar. Wa qala Ali bin Talha, wa qala Ali ibn Abi Talha, Ani bin Abbas radhiyallahu anhu fi qawlihi wala dzikrullahi akbar. Yaqulu, kata Ibnu Abbas, wala dzikrullahi li'ibadihi akbar. Wala dzikrullahi li'ibadihi akbar. Allah mengingat hambanya itu lebih besar. Idza dzakaruhu min dzikrihim iyyahu. Apabila mereka mengingat Allah min dzikrihim iyyahu dibandingkan hamba mengingat Allah. Saat hamba itu beribadah, hamba mengingat Allah. Tapi Allah mengingat hamba, kata Ibnu Abbas, lebih besar dibandingkan hamba mengingat Allah. Saat hamba itu beribadah. Kalau hamba tidak beribadah, Pak, mereka tidak ingat Allah. Sehingga saat hamba itu salat, saat hamba zikir, saat hamba melakukan ibadah, hamba sedang ingat Allah. Dan sejatinya ketika hamba mengingat Allah dibandingkan dengan Allah mengingat hamba, lebih besar apa? Lebih besar Allah mengingat hambanya daripada hamba mengingat Allah. Sebagai contoh, ada seorang anak transfer uang ke orang tuanya, karena anak ini ingat orang tuanya. Anak ini ingat orang tuanya. Pertanyaannya, lebih besar mana perhatian orang tua ke anak atau perhatian anak ke orang tua? Perhatian orang tua ke anak. Walaupun bisa jadi orang tua nggak bisa ngasih apapun. Dalam posisi ketika orang tua sudah tidak produktif, tidak bisa kerja, sudah tidak bisa bahkan mencukupi nafkah dirinya saja sudah tidak bisa. Tapi orang tua selalu ingat anaknya. Dalam bentuk apa, Pak? Doanya orang tua kepada anak itu tidak pernah berhenti. Orang tua selalu perhatian kepada anaknya. Dia merasa sedih ketika anaknya sedih. Dia merasa sangat bahagia ketika anaknya bahagia. Yang merasakan kebahagiaan anak, yang merasakan senang itu anak, tapi orang tua turut bahagia. Itu lebih gede daripada perhatian kamu kepada orang tuamu. Nah, kurang lebih seperti itu ya ilustrasinya. Sehingga kalaupun ada anak ngasih sesuatu kepada orang tua, jangan merasa lebih berjasa dibandingkan jasanya orang tua kepada anaknya. Kadang orang tua atau anak transfer ke orang tua, ngasih sesuatu ke orang tua, dia merasa apa? Dia sudah berjasa kepada orang tuanya, sudah memberikan sesuatu yang sangat istimewa bagi orang tuanya. Padahal sejatinya jasa orang tua kepada dia jauh lebih besar dibandingkan apa yang dia berikan kepada orang tuanya. Baik. Di sini ada sebuah keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Abi Hatim. Yaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala mengatakan, fadhkuruni azkurkum. Ingatlah aku, niscaya aku akan mengingat kalian. Ini ada di surat Al-Baqarah ayat 152. Allah berikan balasan bagi hamba-Nya, maka Allah akan memberikan perhatian kepada sang hamba. Fala dzikrullahi iyana. Allah mengingat kita akbaru min dzikrina iyyahu, lebih besar dibandingkan kita mengingat Allah. Hamba mengingat Allah dengan Allah mengingat hamba lebih besar Allah mengingat hamba daripada hamba mengingat Allah. Nah,
Karena itu disebutkan dalam hadis yang lain, dalam keterangan yang lain dari Ibnu Abbas, wala dzikrullahi akbar, kata beliau, laha wajhan. Ada dzikrullahi indama harramahu, wala dzikrullahi iyyakum a'dhamu min dzikrikum iya. Pertama adalah ketika kalian mengingat Allah dibandingkan Allah mengingat kalian, lebih besar Allah mengingat kalian daripada kalian mengingat Allah. Walhamdulillah, kalau orang paham seperti ini akan terhalangi untuk ujub. Sehingga ketika seorang hamba itu sadar bahwa dia bisa beramal murni karena kebaikan dari Allah, ini akan menjadi menghalangi untuk apa? Ujub. Ujub dalam beramal, dia merasa bahwasanya dirinya hebat ketika beramal. Dia memuji dirinya sendiri, dikala orang lain tidak ada yang memuji. Sehingga mungkin orang itu ketika beramal dia ikhlas. Tidak ada satupun orang yang melihat. Dia tidak ceritakan kepada orang lain. Dia bangun jam 3, kemudian dia sudah persiapan untuk sholat, dia bersuci persiapan sholat di dalam rumahnya, enggak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Dan sampai di masjid dia enggak cerita. Sehingga dia tidak dipuji oleh siapapun, dia tidak disanjung oleh siapapun, tapi perasaan hatinya dia memuji dirinya sendiri. Teman-teman saya enggak ada yang bangun jam segitu. Saya sendiri yang jam 3 paling awal, saya yang sholat, saya yang ini, saya yang ini. Yang lain tidak ada yang melakukan itu. Sehingga dia merasa dirinya hebat, dirinya punya misalnya jasa besar ketika dia beramal dikala yang lain belum beramal. Misalnya, padahal yang bersangkutan bisa beramal dengan sebab apa? Allah mengingatnya. Makanya di antara yang bisa menahan kita untuk ujub dalam beramal adalah yakini bahwa kita bisa beramal karena petunjuk dari Allah, taufik dan hidayah dari Allah. Setelah itu kita beramal. Lalu selesai beramal, kita tetap diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya, makna zikrullah yang kedua adalah yadhkurullaha fi sana'i, seorang hamba mengingat Allah dalam pujian kepadanya, dalam kalimat-kalimat thayyibah. Disinilah kata Allah dalam lafaz zikrullah berstatus sebagai objek. Allah disebut dalam kalimat hamba ketika dia memujinya. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari yang dikutip oleh Ibnu Katsir, bahwa Ibnu Abbas pernah bertanya kepada Abdullah bin Rabi'ah. Qala li Ibnu Abbas pernah bertanya kepadaku, yaitu Abdullah bin Rabi'ah. Ibnu Abbas bertanya kepada Abdullah bin Rabi'ah, "Hal tadri ma qauluhu ta'ala?" Tahukah kamu apa makna dari firman Allah Ta'ala, "Wala dzikrullahi akbar"? Qultu, kata Abdullah bin Rabi'ah, "Na'am, aku tahu." Lalu Ibnu Abbas tanya, "Fama huwa?" Apa itu? Qultu, kata Abdullah bin Rabi'ah, "At-tasbih wat tahmid wat takbir fis salati wa qiraatil Qur'an." Yang dimaksud zikrullah di situ adalah bacaan tasbih, tahmid, takbir dan bacaan Al-Qur'an ketika salat. Wa nahwa hadza, atau yang semacam itu. Lalu kata Ibnu Abbas, "Qulta qaulan ajaba." Jawabanmu kurang tepat. Walakinnahu innama yaqul dzikrullahi iyyakum indama amara bihi aw naha anhu idza dzakartumuhu akbaru min dzikrikum iya. Namun maknanya adalah Allah mengingat kalian dengan Allah turunkan syariat kepada kalian itu lebih besar dibandingkan kamu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sehingga di sini ada sebagian ulama yang menafsirkan bahwa zikrullah artinya apa? Hamba mengingat
Allah. Ya, sehingga di sini ada tafsir berikutnya, hamba ingat Allah itu lebih besar. Itu lebih besar dibanding dengan ibadah tapi kosong dari ingat Allah. Maksudnya bagaimana, Pak? Tujuan kita beribadah, tujuan ibadah itu apa, Pak? Tujuan ibadah ingat Allah, untuk zikrullah. Karena itu kalau ada salat tapi kosong ingat Allah, sehingga yang bersangkutan sama sekali tidak ingat Allah, ini gaya salatnya siapa? Munafik. Yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wa idza qamu ilas salati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu kalau mereka salat malas-malasan. Wa idza qamu ilas salati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Di sini, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang munafik menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka. Wa idza qamu ilas salati qamu kusala. Kalau mereka mengerjakan salat sukanya malas-malasan. Nanti dulu. Yura'unan nasa, mereka riya. Wa la yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Sehingga posisi orang munafik ketika mereka beribadah kosong dari mengingat Allah. Makanya ibadah itu tidak hanya sebatas gerakan, bacaan lisan, tapi nuansa batin. Maka seorang hamba ketika sholat tapi kosong dari nuansa batinnya tidak ingat Allah, gak jauh beda dengan gayanya orang munafik. Walaupun sholat sendiri itu ingat Allah, tapi ada banyak orang yang sholat tapi dia tidak ingat Allah, sehingga di tempat yang seharusnya dia ingat Allah malah dia banyak melupakan Allah. Maka kita beribadah kepada Allah Ta'ala untuk tujuan mengingat Allah, seharusnya kita optimalkan saat ibadah untuk zikrullah. Ada orang yang beribadah kepada diingat dunia, bagaimana agar sholatnya nanti bisa membuat dia makin laris dagangannya, makin ini dan seterusnya. Sehingga saat dia beribadah, yang terobsesi dalam pikirannya apa? Dunia dan dunia. Berarti dia kosong dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Baik, walhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah makna dari wala dzikrullahi akbar. Sungguh mengingat Allah itu lebih besar. Sekarang bisa disimpulkan, Pak, wala dzikrullahi akbar maknanya apa saja tadi? Wala dzikrullahi akbar, apa maknanya? Satu, wala dzikrullahi akbar yang pertama, ya, Allah ingat hamba lebih besar. Allah ingat hamba gimana? Lebih besar daripada hamba ingat Allah. Kenapa lebih besar? Karena Allah ingat hamba itu 2 kali, sedangkan hamba ingat Allah sekali. Sebab Allah ingat hamba itu 2 kali, sebelum dan pasca amal. Hamba ingat Allah 1 kali. Udah? Kemudian yang kedua, peringatan Allah kepada
hambanya. Apa makna peringatan Allah kepada hambanya? Bentuknya adalah Allah turunkan wahyu. Allah turunkan wahyu. Apa isi wahyu? Perintah dan larangan. Ketika Allah menurunkan wahyu kepada hambanya yang isinya perintah dan larangan, ini lebih besar daripada hamba ingat Allah saat ibadah. Allah memberikan perhatian kepada kamu dengan Allah turunkan perintah larangan, dengan Allah turunkan syariat. Perhatian Allah kepada kamu dengan cara seperti itu lebih besar dibandingkan ketika kamu ingat Allah Ta'ala pada saat ibadah. Yang ketiga, mana yang ketiga? Ya, mana yang ketiga? Bahwa hamba ingat Allah saat ibadah. Gimana ini? Lebih besar daripada ibadah tanpa ingat Allah. Daripada ibadah tanpa ingat Allah. Karena tujuan ibadah yang utama adalah untuk mengingat Allah. Makanya Nabi SAW beliau pernah ditanya, ayyul haji afdal? Rasulullah SAW pernah ditanya tentang amal apakah yang paling afdal. Lalu beliau menyampaikan jawaban seperti ini ya. Seperti apa yang paling afdal? Yang paling banyak mengingat Allah. Coba kita lihat. Di mana hadisnya? Nah ini hadisnya. Tadi mana tadi? Di sini nggak bisa searching. Baik, jadi ada keterangan yang tadi dikutip oleh Ibnu Qayyim ketika Rasulullah SAW ditanya seperti apa amalan-amalan yang paling afdal, lalu kata beliau, salat yang paling afdal adalah yang paling banyak zikrullah, haji yang paling afdal yang paling banyak zikrullah, puasa yang paling afdal yang paling banyak zikrullah. Karena tujuan dari semua ibadah itu adalah untuk zikrullah. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga memberi manfaat agar kita lebih semangat untuk zikrullah dalam kegiatan ibadah yang kita lakukan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, seperti biasa kita berikan kesempatan terlebih dahulu untuk madhab selatan. Yang di utara? Sebelum melirik tak dahului saja. Tes. Ya. Pak Ustadz. Saya tadi yang ketiga itu loh Pak Ustadz. Iya. Yang ketiga tadi. Yang ketiga. Hamba ingat Allah saat ibadah. Saat ibadah lebih besar, lebih baik daripada ibadah tanpa ingat
Allah. Pak Ustadz, saya ingat, ya enggak tahu ya dibaca atau mendengarkan ceramah Ustadz juga, bahwa di antara kalau Nabi Isa itu diberi kekuatan oleh Allah, apa namanya Pak Ustadz itu? Nabi Isa Diberi kelembutan, Kalau Nabi Musa diberi ketegasan, tongkatnya itu loh Pak Ustadz. Itu apa disebut apa itu? mukjizat. Mukjizat. Wah, mau ngomong mukjizat itu kalau sudah umur. Sudah lupa. Saya ingat bahwa salah satu mukjizat dari Islam yang dibawa oleh, atau mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran, dan salah satu inti dari Al-Quran itu mengajarkan logika gitu. Jadi logika itu pada manusia akhir zaman pasti jauh lebih dituntut gitu. Tadi Pak Ustadz mengatakan itu tadi, hamba mengingat Allah itu lebih besar saat beribadah, itu lebih baik gitu, lebih besar daripada sholat tanpa mengingat Allah. Pak Ustadz, saya hanya ingin, saya tidak ingin membela ibu-ibu Pak Ustadz itu. Tapi Pak Ustadz, kalau misalnya tidak beribadah tapi mengingat Allah gitu Pak Ustadz. Jadi misalnya masak begitu ya gitu loh. Dia berzikir, ya Allah, dengan masakan ini mudah-mudahan Engkau beri kesehatan kepada suami saya yang sibuk opo gitu ya. Itu kira-kira punya nilai ibadah enggak Pak Ustadz gitu ya. Masak begitu kan itu, tapi ketika masak ingat Allah begitu ya. Atau nyuci begitu ya. Sementara suaminya itu kan, kita yang suami, opo pekerjaanmu yang mau masak wae begitu loh. Padahal mungkin itu nilai ibadahnya bisa lebih besar. Tapi pertanyaan saya, apakah itu punya nilai ibadah kalau masak tapi dengan mengingat Allah dan berdoa agar masakannya itu benar-benar memberi kesehatan bagi seluruh anggota keluarganya? Itu saja. Saya bukan membela hak gender perempuan ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau kita bicara mukjizat, semua para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, begitu mereka meninggal, mukjizatnya berakhir. Tongkatnya Nabi Musa, setelah Nabi Musa meninggal, itu tidak diwariskan kepada siapapun. Padahal ada banyak nabi setelah Nabi Musa. Nabi yang ketemu dengan Nabi Musa dan muridnya Nabi Musa itu namanya Nabi Yusha bin Nun, yang mendampingi Musa ketika mencari Khidir. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain. Li fatahu, ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya. Fata Musa di sini, pembantu Musa di sini adalah Nabi Yusha bin Nun. Nabi Yusha bin Nun memimpin Bani Israel pasca wafatnya Musa. Harun meninggal sebelum Musa, sementara Yusha bin Nun meninggal pasca Musa. Tapi tongkatnya Musa tidak dipakai Nabi Yusha untuk mengendalikan Bani Israel sebagaimana dulu digunakan oleh Musa. Dipakai mukul lautan, mukul batu, keluar air, dan banyak sekali fungsi yang diberikan oleh Allah kepada Musa dengan tongkat itu. Begitu Musa meninggal, ya sudah selesai. Maka tidak ada mukjizat Nabi ketika nabinya meninggal tapi masih bertahan, kecuali satu, Rasulullah SAW. Sehingga mukjizat beliau berupa Al-Quran, walaupun beliau meninggal dunia, Quran tetap mukjizatnya bertahan. Dan bahkan banyak orang yang belakangan menemukan
keajaiban-keajaiban Quran itu terbukti. Oh, betul, Quran pernah menyampaikan seperti ini, sekarang terjadi. Jadi misalnya berkaitan dengan proses penciptaan manusia dalam rahim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang tahapan min sulalatin min ma'in mahin, tsumma ja'alnahu fi qararin makin. Allah ciptakan manusia dari air yang hina, yaitu air mani. Kemudian air mani tadi bertahan jadi apa? Alaqah jadi mudghah jadi fakasaunal jadi idham fakasaunal idhama lahma. Dan sekarang kan orang bisa membuktikan. Sehingga para dokter yang dia mengkaji ilmu genealogi bisa mengetahui tahapan-tahapan fase-fase manusia dicatatkan itu persis seperti ada dalam Al-Qur'an. Padahal manusia zaman itu kan tidak bisa menjangkau model seperti ini. Baik. Termasuk juga misalnya marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Allah mempertemukan dua lautan, di antara keduanya ada barzah sehingga antara air satu dengan air yang lain tidak saling campur. Dan mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar ceramah-ceramah seperti ini, bahkan dulu di masjid kampus saya termasuk di antara peminat ceramah seperti ini. Ada satu buku yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, orang Prancis ya, Maurice Bucaille, yang menulis buku Le Quran, Le Bible et la Science, perbandingan antara Quran Bible dengan sains. Dan dia ingin menunjukkan bagaimana kesesuaian Quran dengan sains. Jika dibandingkan dengan Bible, selisihnya jauh sekali. Dan alhamdulillah buku ini banyak membuat orang jadi tertarik untuk masuk Islam. Maurice Bucaille sendiri kan masuk Islam, walaupun ada sedikit pengingkaran dia terhadap beberapa tanda-tanda hari kiamat. Tayyib. Sehingga Quran membuktikan mukjizatnya tidak hanya ketika diturunkan sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman semua orang akan bisa melihat bagaimana kebenaran Al-Quran bagi mereka yang mau mengkajinya. Selanjutnya, ketika seorang hamba mengingat Allah dalam aktivitas yang dia lakukan, apakah itu berarti lebih baik daripada dia beribadah tapi tidak mengingat Allah? Perbandingan yang kami sebutkan tadi adalah perbandingan ibadah tanpa mengingat Allah dengan ibadah mengingat Allah. Bukan perbandingan antara ingat Allah tapi tidak mau ibadah. Wes Pak, aku rasa salat, yang penting eling. Karena inti salat adalah eling. Eling maksudnya ingat Allah. Ya, kalau kamu enggak salat berarti kamu tidak ingat Allah. Bukti ingat Allah adalah menjalankan perintah Allah, dan bagian dari perintah Allah isinya apa? Salat. Ini bukan alasan yang penting zikir tapi enggak salat. Ya, keliru kalau kayak gini. Kalau kamu enggak salat berarti kamu tidak ingat Allah, sebab bagian dari perintah Allah salat. Misalnya orang tua nyuruh kita A, maka saat kita melaksanakan perintah A tadi, kita ingat siapa? Pesan orang tua. Ini pesannya orang tua. Kamu kalau sampai pintu rumah jangan masuk, cuci kaki dulu, baru masuk. Cuci tangan dulu baru masuk. Begitu sampai rumah, Anda ingat, ibu saya perintahkan kalau mau masuk rumah cuci tangan dulu, cuci kaki dulu. Anda melakukan itu, ingat siapa? Pesan ibu. Itu yang dimaksud tadi ya. Baik. Lalu bagaimana kalau misalnya sudah melaksanakan kewajiban, namun setelah itu dia menunaikan tanggung jawab dia sesuai dengan posisinya. Mengingat dia melaksanakan tanggung jawab dia sesuai dengan posisinya untuk mendukung kegiatan yang dilakukan oleh orang lain. Contohnya tadi, ibu-ibu selesai sholat terus dia masak untuk kepentingan suaminya yang beribadah misalnya, atau suaminya yang sibuk kerja. Apakah seperti itu akan mendapatkan pahala lebih banyak dibandingkan ibunya ini cuma dzikir tapi lupa masak? Salah satu guru saya itu kan pernah ditanya, saya masih ingat waktu itu dialognya saya masih SMP. Jadi di kampung saya tidak ada budaya Jumatan wanita.
Yang Jumatan laki-laki semua. Itu di kampung saya di Lamongan ya. Lalu beliau menjelaskan baiknya tidak Jumatan walaupun boleh. Karena wanita itu menyiapkan makan siang. Menyiapkan makan siang untuk yang pulang Jumatan. Sehingga ketika suaminya pulang Jumatan, anak-anaknya yang laki-laki pulang Jumatan, sudah siap dengan makanan siang yang disediakan oleh istri yang tidak Jumatan. Ya, inilah alasan logika ya. Cuman bisa diterima dari sisi wanita ketika sholat di rumah, dia tidak butuh waktu lebih lama sehingga dia bisa memperhatikan keluarganya. Seorang suami bekerja dengan suami iktikaf tiap hari, 7 hari iktikaf dalam sepekan, dan sebulan tidak turun dari masjid sehingga dia tidak kerja. Lebih baik mana? Suami kerja mencukupi kebutuhan istrinya tapi dia tidak meninggalkan kewajiban ibadah, dibandingkan suami yang keloyongan dari masjid ke masjid tapi menelantarkan keluarganya. Mohon maaf ya, saya itu di WA oleh seorang wanita minta sesuatu, ya boleh saya sebut ya, minta duit. Bisa nggak transfer ke nomor ini? Tolong kasih bantuan Pak Ustadz, tolong kasih bantuan. Suami saya sedang khuruj selama sekian hari dalam keadaan tidak punya apa-apa. Terus saya sampaikan, loh kok bisa? Beliau nggak kerja. Kita dulu sudah dikasih doktrin komitmen, pokoknya nikah dengan saya harus siap dengan seperti itu. Ini kan kewajiban. Saya boleh sebut mungkin dakwah lebih penting. Baik jujur dia dakwah ataukah cuman pindah masjid. Ya bukan dalam rangka untuk menyudutkan salah satu, tapi ada orang yang salah paham seperti itu. Apakah yang kerja itu bukan berarti dia menyepelekan kewajiban dia kepada Allah? Apa yang kerja itu menyepelekan kewajiban dia kepada Allah? Nyatanya tidak. Pak Nur Hasan bisa tetap jadi imam, memberi peringatan dengan kultum yang beliau sampaikan, tanpa harus meninggalkan kewajiban apa? Memberi nafkah bagi keluarganya. Sehingga kadang kita kasih salah pahaman seperti ini menyebabkan apa? Jadi orang keliru dalam memposisikan diri di mana saya harus menunaikan tugas saya. Jadi sampai dia menyepelekan kayak gitu. Itu contoh Pak, salah satu contoh. Baik. Jadi sekiranya ketika seorang hamba dia menunaikan sesuai dengan posisinya, saya sebagai suami saya harus mencukupi kebutuhan istri, sudah. Lalu sisa waktu dia gunakan untuk ibadah, dia tetap menunaikan kewajiban dia dan seterusnya. Ada yang salah enggak dengan yang kayak gini? Alhamdulillah tidak. Yang bersangkutan ibadah wajib, di saat yang sama juga memenuhi kewajiban sebagai ibu-ibu juga sama ya. Ibadah wajib plus menyediakan makanan untuk jamaah. Untuk jamaah atau untuk suami? Untuk suami. Wallahu a'lam. Baik, cukup Pak. Kalau mazhab ya, waktu Bapak sudah dikorupsi. Besok gantian ya. Jadi yang utara dulu yang didahulukan. Kala awu masalah. Baik, demikian semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.